Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Rafliani Dewi dengan NPM 100 400 212 dari bawah bimbingan Dr. M. Husnisyam SHLLM. Dari Fakultas Hukum akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pertanggungjawaban Hukum terhadap individu yang melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan identitas palsu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun yang menjadi latar belakang, rumah sakit merupakan salah satu pelayanan kesehatan dasar dengan tujuan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Berkembangnya zaman, kejahatan terhadap kesehatan pun tidak luput dari penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu. Fenomena individu yang melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan identitas palsu di Indonesia terjadi pada tahun 2020. Seorang pria, S, di Surabaya divonis penjara selama 3,5 tahun karena melakukan penipuan dan pencurian identitas milik orang lain setelah beberapa kali melakukan aksi serupa dengan memasukkan identitas ketika melamar ke fasilitas kesehatan. Pada aksinya yang ketujuh, S bertugas di Klinik Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Pertamina Jawa Tengah sebagai dokter hiperkes full-timer dengan tugas memeriksa kesehatan pegawai sebelum bekerja. Dengan demikian, bertentangan dengan beberapa ketentuan perundang-undangan, yakni dalam KUHP Pasal 378 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan adanya kesenjangan antara peraturan yang seharusnya atau dasolan dengan peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat atau dasen, yakni masalah melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan identitas palsu merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum sehingga dapat diancam dengan hukuman pidana. Sehingga dapat ditarik dua identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana konsekuensi hukum terhadap rumah sakit yang mempekerjakan individu dengan identitas palsu dalam melakukan pelayanan kesehatan. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan identitas palsu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun yang menjadi metode penelitian, yang pertama metode pendekatan menerapkan pendekatan yuridis normatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis yang digunakan melalui pendekatan kualitatif. Adapun spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Baik, masuk kepada pembahasan pada identifikasi masalah yang pertama. Pada hakikatnya, rumah sakit memiliki tanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya sesuai dengan prinsip doktrin vicarious liability. Dalam perkembangannya, doktrin ini memunculkan dua cabang, yaitu doktrin respondat superior dan doktrin orectable. Dalam respondat superior, rumah sakit sebagai majikan atau badan hukum harus bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian dokter yang bekerja sakitnya. Konsep ini menekankan bahwa majikan harus mempertanggungjawabkan diri terhadap tindakan pekerjanya. Pada dasarnya, rumah sakit sebagai instansi pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga medisnya. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 193 UU Kesehatan. Dalam mempekerjakan tenaga kesehatan atau tenaga medis sebagaimana tertuang dalam pasal 284 UU Kesehatan, pimpinan fasilitas kesehatan dilarang mendayagunakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak memiliki SIP untuk melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan. Tanggung jawab administrasi berkaitan dengan kewajiban atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh rumah sakit, khususnya untuk mempekerjakan tenaga kesehatan di rumah sakit. Hal tersebut dituang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kesakitan dalam pasal 27 sampai pasal 53. Adapun yang menjadi sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, denda, atau pencabutan izin rumah sakit. Kemudian ada pertanggungjawaban perdata. Pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit merupakan wujud dari berbuat sesuatu. Maka apabila sesuatunya tidak sesuai dengan prosedur atau perjanjian, maka gugatan prestasi dapat diajukan sebagaimana dalam pasal 1239 KUH Perdata. Kemudian dalam pasal 1367 KUH Perdata menyatakan seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian ada tanggung jawab pidana. Merujuk kepada putusan yang telah diuraikan dalam bab 3, rumah sakit sebagai instansi untuk melakukan pelayanan kesehatan telah bertindak lalai karena mempekerjakan individu yang disinyalir berpendidikan terakhir SMA yang tidak memiliki latar belakang dalam dunia kesehatan. Berdasarkan ketentuan pasal 42 UU Kesehatan, baik masuk ke dalam identifikasi masalah yang kedua. Adanya regulasi peraturan perundang-undangan bidang kesehatan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat serta praktisi kesehatan. Pada hakikatnya, individu yang bekerja di rumah sakit haruslah memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Berdasarkan putusan yang telah penulis uraikan dalam bab 3 dalam putusan pengadilan nomor 1747 garing PB garing 2023 garing PNSBY, hakim hanya mengacu kepada Undang-Undang Hukum Pidana dengan dijerat pasal 378 mengenai penipuan. Apabila dianalisis dengan menggunakan prinsip lex specialis derogat lex generalis yang berarti bahwa peraturan bersifat khusus menyampingkan peraturan bersifat umum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dapat dijeratkan kepada pelaku. Dengan undang-undang tersebut dapat menjadi unsur pemberat karena
Pelaku tidak hanya sekedar melakukan penipuan belaka, tetapi ia bekerja sebagai dokter dengan melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Baik, masuk kepada kesimpulan. Pertama, rumah sakit merupakan lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan yang memiliki tanggung jawab terhadap setiap pelayanan publik kesehatan yang diselenggarakannya. Meskipun pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan lahir dari hubungan perdata, tetapi dalam pelaksanaannya berimplikasi pada hukum administrasi dan juga hukum pidana. Kemudian yang kedua, akibat hukum terhadap individu yang melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan identitas palsu akan membawa individu tersebut pada pertanggungjawaban hukum secara pidana. Dalam putusan yang telah dianalisis oleh penulis, hakim hanya mengacu kepada KUHP saja. Maka seharusnya pelaku dapat dijerat dengan beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.